Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Ada sebuah pertanyaan di dalam sejarah peradaban manusia, mengapa banyak sekali peradaban besar di dunia yang tiba-tiba menghilang dari peradaban sejarah. Ada banyak spekulasi mengenai hilangnya peradaban-peradaban tersebut, tetapi kemudian banyak para ahli yang meyakini memang secara garis besar ada sebuah jalan-jalan ataupun rumus-rumus tertentu untuk bisa menganalisis mengapa sebuah peradaban runtuh ataupun menjelang keruntuhannya pasti memiliki salah satu dari kriteria yang nanti akan kita sebutkan satu persatu. Apakah Indonesia termasuk peradaban yang akan runtuh di masa depan? Kepulauan Papua dan Kepulauan Pasifik merupakan wilayah ataupun tempat yang sudah ratusan ribu tahun dihuni oleh manusia. Berdasarkan teori out of Africa, orang-orang dari Afrika pada akhirnya nanti akan sampai ke wilayah yang disebut sebagai Papua dan kemudian kepulauan di Pasifik. Tetapi terdapat sebuah pertanyaan, mengapa peradaban yang sangat tua di antara mereka justru tidak menimbulkan suatu peradaban yang benar-benar sangat besar dan kemudian mampu untuk menaklukkan peradaban-peradaban di sekitarnya. Misalnya kita melihat suku aborigin ketika didatangi pertama kali oleh para orang kulit putih, di sana peradabannya sungguh sangat tidak maju, bahkan saling berpencar satu sama lain dan saling berperang antar suku. Di mana ketika Eropa sudah sangat maju peradabannya, mereka masih hidup di dalam perburuan dan kemudian pertanian terbatas. Berpindah ke beberapa ribu kilometer dari wilayah Australia, Papua, dan Kepulauan Pasifik, ketika orang-orang Spanyol masuk ke wilayah Amerika Selatan, mereka menemukan suku Maya dan suku Inka yang sangat kaya, yang sangat berlimpah dengan emas, permata, dan berbagai macam kekayaan yang melingkupi kerajaan yang sangat luas. Tetapi kemudian beberapa tahun setelah kedatangan orang-orang kulit putih di Amerika Selatan dan Amerika Tengah itu, mereka kemudian peradabannya hancur. Terbesit suatu pikiran ataupun pertanyaan mengenai mengapa peradaban-peradaban kecil yang sangat tua tidak maju ataupun kerajaan-kerajaan besar di dunia ini tiba-tiba menjadi kerajaan yang hilang ataupun runtuh. Banyak spekulasi ataupun analisis dari para sejarawan yang kemudian menganalisis masalah ini. Salah satunya adalah Jared Diamond, seorang penulis buku yang sangat terkenal yang menulis buku Gun, Germs, and Steel, yang kemudian membantu menganalisis mengapa banyak peradaban yang tiba-tiba menghilang padahal tengah berada di titik puncak kejayaannya, dan mengapa peradaban yang tua belum tentu akan menghasilkan kebudayaan ataupun peradaban yang tinggi. Menurut Jared Diamond, ada 5 elemen mendasar yang digunakan untuk memprediksi ataupun meramalkan sebuah keruntuhan dari peradaban. Unsur yang pertama adalah mengenai eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia di sebuah tempat tertentu. Kita bisa membayangkan di Kepulauan Pasifik ada beberapa daerah ataupun pulau yang melakukan tindakan illegal logging ataupun deforestasi besar-besaran. Dan kemudian kayunya diekspor, mereka mendapat uang dari ekspor kayu tersebut. Tetapi setelah beberapa tahun mereka melakukan penebangan secara besar-besaran di pulau-pulau di Kepulauan Pasifik, mereka kemudian tidak dapat melakukan penanaman ulang kembali terhadap pohon-pohon yang mereka tebang, karena ternyata
abu vulkanik diperlukan untuk membantu menyuburkan tanah, dan seperti yang kita ketahui kepulauan di Pasifik sangat jauh sekali dari gunung-gunung berapi ataupun gunung-gunung vulkanik yang mampu menyuburkan tanah. Inilah yang kemudian membuat banyak sekali wilayah di Kepulauan Pasifik tidak menjadi daerah yang maju meskipun mereka merupakan peradaban yang tertua. Kemudian yang kedua, menurut analisis yang dilakukan oleh Jared Diamond adalah perubahan iklim. Ketika zaman es berlangsung, orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang berada di wilayah utara itu mengalami pembekuan secara ekstrim. Mereka kemudian melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah di daerah tropis demi menghangatkan badan. Sementara mereka yang tidak mampu untuk bergerak ke wilayah tropis akhirnya untuk sementara waktu terhenti peradabannya ataupun bahkan punah. Kemudian yang ketiga adalah sekutu, permasalahan sekutu. Ketika mereka orang-orang dari wilayah Eropa ini berperang satu sama lain, mereka juga memiliki sekutu yang kuat juga. Ini berarti bahwasanya masalah sekutu ataupun negara-negara sahabat merupakan hal yang krusial untuk menentukan kelangsungan dari sebuah peradaban. Yang keempat adalah serangan dari bangsa asing. Meskipun sehebat apapun suatu peradaban, sekuat apapun tentara yang dimiliki, ketika memiliki banyak musuh ataupun banyak ancaman dari luar, maka mereka biasanya tidak akan langgeng peradabannya, ataupun peradabannya tidak akan secara cepat berubah karena masalah-masalah eksternal yang menyerang negara ataupun peradaban mereka. Kemudian yang kelima adalah masalah politik yang kemudian seringkali digunakan ataupun terjadi di berbagai macam negara. Misalnya terjadi kudeta ataupun persoalan-persoalan sosial yang nyaris tidak bisa diselesaikan oleh peradaban tersebut. Kemudian terdapat pertanyaan, apakah Indonesia mengalami hal yang serupa dengan unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan terkait dengan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, kemudian sekutu, kemudian serangan dari eksternal, dan kemudian persoalan politik dan sosial. Mengenai kerusakan lingkungan, Indonesia merupakan negara yang sedikit banyak merusak alam dengan sangat hebat, dengan cara melakukan deforestasi besar-besaran di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Kemudian krisis iklim adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Itulah yang kemudian membuat banyak orang berspekulasi bahwasannya Indonesia di masa depan akan mengalami krisis iklim yang sangat luar biasa yang akan menyebabkan kelaparan bagi para penduduknya. Kemudian masalah problem politik dan sosial, banyak sekali hal-hal yang dianggap tidak adil ataupun dianggap tidak sesuai dengan hukum. Itulah yang akan menyebabkan sebuah peradaban tidak maju dan hanya berkutat pada masalah yang itu-itu saja. Apakah kemudian Indonesia bisa menyelesaikan masalah tersebut? Tentunya sangat bisa. Dan kemudian ketika banyak sekali pihak-pihak yang menyatakan bahwasanya deforestasi harus dihentikan, maka itu sebenarnya adalah untuk menyelamatkan peradaban manusia di Indonesia. Bukan masalah sekedar bahwasanya alam memiliki hak, tetapi demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Karena alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Itulah yang kemudian menjadi bahan perenungan bagi bangsa Indonesia. Apakah bangsa ini bisa bertahan untuk kedepannya? Apakah bangsa ini bisa memberi makan terhadap generasi di masa depan? Dan banyak sekali analisis-analisis lain yang mengatakan bahwasanya Indonesia bubar seperti di video yang lampau, ataupun secara perlahan-lahan Indonesia sebetulnya sedang mengalami fase pembusukan dari dalam. Karena untuk sekarang sepertinya Indonesia tidak memiliki agresor yang sangat jelas ataupun agresi dari negara-negara lain. Misalnya di Pulau Papua kita mendengar isu ataupun mendengar berita bahwasannya sedang terjadi deforestasi besar-besaran di Pulau Papua. Itu membuat banyak pihak merasa khawatir karena deforestasi besar-besaran di Pulau Papua sejatinya merupakan bentuk pengrusakan alam, kemudian
mempercepat perubahan iklim secara drastis serta menimbulkan masalah politik dan sosial di Pulau Papua, yang kita tahu sendiri bahwasanya Pulau Papua merupakan epicentrum dari persoalan nasional di Indonesia. Itulah yang kemudian banyak kalangan ataupun banyak pihak yang merasa sangat kecewa ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwasanya deforestasi diperlukan untuk demi tanaman sawit dan wilayah lumbung pangan. Apakah rekan-rekan setuju bahwasanya deforestasi harus tetap dilakukan demi kelangsungan masyarakat mendapatkan makanan dan perusahaan sawit tetap mendapatkan uang dari bisnis sawitnya? Terima kasih telah menonton Buka Ruang. Teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar.